Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar ekonomi dengan tema biaya produksi. Sebelum saya mulai, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan biaya produksi, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu mengukur besarnya biaya produksi. Seperti yang kita tahu, dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang penting yang harus diketahui oleh perusahaan adalah biaya produksi. Pengusaha dituntut untuk mampu menghitung berapa besarnya biaya produksi untuk mengetahui besaran laba atau rugi dari perusahaannya. Nah, penghitungan biaya produksi ini hendaknya dilakukan baik oleh pengusaha skala kecil maupun skala besar. Ya, salah satu cara untuk memaksimasi keuntungan produsen atau pengusaha itu adalah dengan cara meminimalisir biaya produksinya. Ya, di mana di sini biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menghitung besaran biaya produksi suatu perusahaan. Di sini ada biaya total, merupakan keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Di sini dibagi menjadi dua. Ada biaya tetap atau TFC, total fixed cost, dan biaya variabel, total variable cost. Ya, di sini biaya tetap adalah biaya yang besarannya itu tidak tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi mau perusahaan tersebut menghasilkan 1 unit, 2 unit, 10 unit, 100 unit, besaran biaya tetap itu adalah sama. Yang termasuk dalam biaya tetap itu misalkan ada biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat, dan lain sebagainya. Jadi berapapun besaran unit yang diproduksi oleh perusahaan, biaya gaji yang dikeluarkan, sewa tempat yang dikeluarkan, bunga hutang bank yang dikeluarkan itu besarannya adalah sama. Nah, selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel di sini merupakan biaya yang besarannya itu dikeluarkan tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi oleh suatu perusahaan, maka besaran biaya variabel itu juga akan semakin besar. Misalkan nih, di sini yang saya contohkan adalah perusahaan roti. Perusahaan roti, semakin banyak roti yang diproduksi oleh perusahaan, maka biaya variabelnya itu akan semakin banyak. Contoh dari biaya variabel untuk perusahaan roti di sini adalah bahan baku pembuatan roti. Ada tepung, ada gula, ada meses misalkan. Nah, semakin banyak produksi roti yang dihasilkan oleh perusahaan roti tersebut, berarti tepung yang digunakan semakin banyak, gula yang digunakan semakin banyak, meses yang digunakan juga semakin banyak. Selain bahan baku ada juga biaya listrik, biaya air. Nah, itu masuk dalam biaya variabel perusahaan. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Merupakan perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Di sini rumus untuk mencari AFC itu adalah total fixed cost dibagi dengan kuantitas. Selanjutnya ada biaya berubah rata-rata atau average fixed cost. Merupakan perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas outputnya. Ya, jadi di sini AVC itu adalah cara mencarinya dengan
Total variable cost dibagi dengan kuantitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada biaya total rata-rata atau average cost. Merupakan perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Ya, di sini cara mencari AC atau average cost adalah dengan total cost dibagi dengan kuantitas barang yang dihasilkan. Atau bisa juga dicari dengan AFC ditambah dengan AVC. Jadi total tadi ada rumus average fixed cost dan average variable cost itu dijumlahkan, itu hasilnya adalah sama, mendapatkan average cost. Nah, selanjutnya di sini ada biaya marginal. Nah, marginal di sini merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Jadi ketika ada penambahan jumlah barang yang diproduksi, berapa besaran tambahan biaya produksi yang dikeluarkan, itu cara mencarinya adalah dengan menghitung biaya marginalnya. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada ini ya, kasusnya adalah perusahaan tersebut memproduksi, kita pakai contoh tadi ya, roti tadi. Yang diproduksi itu ada kuantitasnya ketika perusahaan tersebut tidak memproduksi roti sama sekali atau Q-nya itu adalah 0, total fixed cost itu sama 100. Ya, karena fixed cost berapapun besar unit yang diproduksi oleh perusahaan, besaran fixed cost-nya itu adalah sama. Jadi ketika perusahaan roti tersebut itu memproduksi 0, 1 atau bahkan 10, total fixed cost-nya itu sama besarannya adalah 100. Gitu ya. Jadi total fixed cost itu berapapun besar kuantitas barang yang dihasilkan, besarannya itu adalah sama. Selanjutnya, total masuk ke kolom total variable cost. Total variable cost semakin banyak unit yang diproduksi oleh perusahaan, artinya total variable cost di sini itu juga semakin banyak. Ya, jadi di sini ketika perusahaan tidak memproduksi roti sama sekali, variable cost-nya itu 0 karena tidak ada roti yang diproduksi oleh perusahaan. Ketika yang diproduksi itu adalah 1, variable cost yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 90. Nah, sampai terakhir kuantitas yang dihasilkan itu adalah 10, variable cost-nya juga semakin tinggi, yaitu 930. Nah, selanjutnya adalah total cost, di mana total cost di sini adalah rumusnya total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Di sini berarti untuk baris yang pertama, ketika produksi itu adalah 0, TFC-nya 100, TVC-nya 0, sehingga total cost-nya adalah 100. Selanjutnya, ketika TFC-nya 100 dan TVC-nya itu 90, totalnya adalah 190. Begitu pula selanjutnya ya. Itu untuk mencari total cost. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom total fixed cost. Total fixed cost di sini adalah rumusnya dengan total fixed cost dibagi dengan kuantitas barang yang dihasilkan. Di sini kita lihat karena pembaginya itu harus lebih dari 0, itu berarti kita mulai dari kuantitas produk 1 ya, ketika barang yang dihasilkan itu adalah 1. Di sini ketika barang yang dihasilkan itu adalah 1, total fixed cost-nya adalah 100, berarti 100 dibagi 1 sama dengan AFC-nya adalah 100. Begitu juga selanjutnya, ketika total fixed cost-nya 100 dan barang yang dihasilkan itu 2, itu berarti 100 dibagi 2, 50. Selanjutnya, untuk baris selanjutnya ke bawah sama ya. Oke, kita masuk ke
kolom selanjutnya, AVC, average fixed cost. Di sini average fixed cost itu adalah rumusnya TVC dibagi dengan Q, ya. Dari total variable cost dibagi dengan kuantitasnya. Di sini adalah TVC, kita lihat di kuantitas yang dihasilkan adalah 1. TVC-nya itu 90 dibagi dengan kuantitinya 1. Artinya di sini AVC atau average fixed cost-nya, average variable cost-nya itu adalah 90. Begitu juga selanjutnya untuk kuantitinya 2 itu 85 dari 170 dibagi 2 ya, 85. Sampai ke bawah juga caranya sama. Jadi di sini cara mencari average variable cost itu adalah dengan TVC dibagi Q. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari ATC. Di sini untuk mencari ATC atau average total cost adalah dengan cara total cost dibagi dengan kuantitinya. Ya, di sini total cost-nya kita lihat di kolom total cost 190 dibagi 1 itu sama dengan 190. Begitu juga selanjutnya 270 dibagi 2 sama dengan 135 sampai ke bawah hasilnya seperti itu ya, seperti yang ada di dalam layar dengan rumus total cost dibagi dengan Q. Nah, untuk yang terakhir itu adalah marginal cost. Diingat-ingat, marginal itu adalah selisih ya. Di sini kita mencarinya selisih dari total cost dibagi dengan selisih variable cost ya. Jadi ketika barang yang diproduksi itu adalah pertamanya 0, naik ke 1, berarti selisihnya adalah 1. Selanjutnya adalah selisih total cost-nya di sini 190 dikurangi 100 berarti 90 bagi 1, di sini 90, selanjutnya 80, caranya sama dan seterusnya, gitu ya. Jadi di sini yang dicari adalah selisih antara kuantitas pertama dengan kuantitas kedua dan selanjutnya, seperti itu. Itu adalah cara untuk menghitung total cost, average fixed cost, average variable cost, average total cost, dan juga marginal cost, gitu ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung ditulis di kolom komentar untuk nanti selanjutnya akan saya tanggapi. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, supaya teman-teman semakin menguasai terkait dengan materi biaya produksi, selanjutnya adalah tugas ya, penugasan untuk teman-teman semuanya untuk memperkuat lagi pemahaman teman-teman terkait dengan biaya produksi. Nah, silahkan teman-teman melakukan survei di UMKM sekitar tempat tinggal teman-teman semuanya. Silahkan mewawancarai UMKM di sekitar tempat tinggal teman-teman masing-masing untuk tahu berapa besaran biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 bulan terakhir, ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.